Pas pala dia keluar tuh kayak dakar. Nah yang dari kamar yang ini keluar lagi sosok perempuan. Nembus juga dari pintu. Om, jujur om semalam kemarin malam penasaran lagi sih, ambil ditarik tuh. Tinggal itu sapu, ntar saya kasih uang. Asal om mau bicara jujur. Iya kan sebelum om jaga di sini, gue paling lama om ngekos di sini. Dia paling baru berapa bulan, kecek berapa bulan sama gue baru dia masuk. Itu sebelum kejadian begini om, gue udah ngalamin. Makanya gue kasih tahu ke lu. Itu tahu emang ngutin. Padahal itu pintu udah gue tutup. Lewat mana nih orang? Bodo amat, gue ke atas kan. Wah, dia kan bahasa Sunda, saya ngeri. Tak tahu mana nih? Udah saya nggak, saya hirauin deh ngomong apa, udah saya ke atas ke. Buset tuh pas saya masuk pintu kebuka, gila ya, kamar Bastian bener-bener. Apa? Gua jaga antara gimana ya, pokoknya di atas jam 9 gue deh. Kata Mbak Iyet, kamu mau dengar kejadian apa di lantai 1, lantai 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya selama ngejagain satu kos di daerah Jakarta Pusat. Jadi gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Anwar. Halo Bang Anwar. Sehat. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Nah Bang Anwar mau cerita tentang pengalaman jaga Kos-kosan. Ya. Nah selama 3 bulan ya Bang ya? Iya, 3 bulan kemarin sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Nah, boleh ceritain sedikit ya Bang, itu apa aja yang dialami di sana? Ya, kalau kerjaannya sih banyak Bang, cuman kan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa nih ya. Ya sering ditongolin kayak makhluk kayak belum lama nih, malam kemarin sama malam sekarang nih, malam tadi nih sosok. Malam kemarin tuh sosok kayak kayak sosok pocong, cuma samar-samar Bang, di atas tuh di lantai 3 rooftop dekat samping mesin toren. Sama muka rata dekat pas mau menuju saya turun ke bawah lantai 3 itu ada pintu. Nah di situ sosok dia modelnya begini nih, cuma ngolong doang. Saya pikir anak-anak yang kos gitu kan. Dia pikir ada saya kali, dia mungkin berani. Nah, kok saya perhatiin lama-lama mukanya rata Bang, perempuan sosoknya rambut panjang. Itu ada fotonya tadi Bang ya? Ada. Nanti boleh tuh Bang kalau ada fotonya kita. Boleh, cuman kan waktu itu kan saya kan emang pas kebetulan lagi ada WA tuh dari bawah dari Kang Udin. Nggak dapet sinyal dong, saya ke atas mungkin dapet. Saya pas ini tuh tiba-tiba handphone kamera saya tuh di kameranya ke ini sendiri, kepencet sendiri. Padahal saya nggak mencet kamera handphone. Terus, nah tahu ada gambar kayak ginian sosoknya. Nah tadi kan saya sempat lihat tuh foto itu, lumayan abang lihat lumayan kan? Serem banget ya, pocong gitu. Oke deh, siap Bang, tahan dulu cerita Bang ya. Nah sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Anwar. Gimana ceritanya Bang? Awalnya ini sebelumnya memang kita kerja dari dulu disuruh mulu sama temen nih Bang, semenjak tahun 2003. Saya kan cuman bukan yang ngamuk ya, masih ada kerjaan kan. Nah pas kita setujunya tuh pas ya tahun 2024 nih kisaran bulan pertengahan Agustus lah. Agustus sekitar tanggal 9 dia datang ke tempat kita. Yaudah gue minta tolong sama lu deh. Kali ini gue mau sama lu, ya mau nggak mau kan, namanya teman kita kan, walaupun kita jarang ketemu, tapi masih sering kontak-kontakan. Saya udah kayak nggak banyak babi bu lagi, kita ke lokasi tempat dia yang punya kos-kosan, ternyata di daerah Jakarta Pusat Bang. Jakarta Pusat. Tuh berseberangan langsung dengan kawasan yang berikat orang-orang pekerja lah.
Dengan adanya hotel, perhotelan, gedung-gedung perkantoran seperti itu sama jajanan yang kayak kafe-kafe gitu lah, kafe-kafe jalan. Jadi bermula di bulan Agustus kira-kira tanggal 15-an kita udah mulai kerja, Bang. Udah jaga pertama itu hari juga saya diminta. Kebetulan saya sampai situ sore sekitar jam 5 mau maghrib lah. Nah teman saya ini saya sebut lah namanya Om Ferdinand ya, Om Inan panggilannya. Bilang, ini gimana ya? Lu malam ini juga jaga, soalnya di sini gua nggak enak sama Kang Udin, kan dia buka warung di depan kos-kosannya sebelah. Kalau dari pintu gerbang di sebelah kanan itu warung dia. Memang 24 jam, Bang. Jadi sebelum saya jaga di situ sama ponakannya, dulu ada ponakannya, cuman karena terbentur sama kuliahan dia nggak bisa lagi. Udah segitu saya disuruh jaga di situ. Kenalin juga dia, Kang Udin datang. Oh nih buat gantiin saya, kan gitu. Ya udah Kang. Cuman udah setelah itu bos saya itu pulang, nah Kang Udin cerita seluk-beluk nih kos-kosan. Oke. Saya di sini kerja sebelum ini jadi rumah, jadi kos-kosan nih dulu punya rumah staf orang-orang dubes India, Bang. Jadi rumah-rumah dinasnya lah, rumah mes mereka karyawan. Dubes India. Memang kalau saya lihat bangunannya kayak ornamen India gitu, Bang. Masih ada sih tulisan-tulisan kayak gitulah. Sama ada di depan itu semacam ada patung Ganesha, cuman kecil kiri kanan gitu, samping kan taman. Dia ada patung Ganesha begitulah kecil. Di tengah-tengah tuh lampu taman, dikasih ornamen India lah gimana sih. Nah, di sebelah kanan ini kalau kita mau masuk ke lantai 1 itu lorong itu ada pos jaga yang buat saya jaga di situ ya, kecil lah, kurang kamar berapa gitu. Udah di sini kerja hati-hati, jangan banyak ngomong, namanya baru. Ya di mana juga tempat kan pasti ada aja. Itu langsung skakmat saya kan. Mungkin dikira saya takut kalau gimana ya kan. Ya makasih Mang Udin. Nih kita tukeran nomor handphone kalau ada apa-apa ya kan. Udah gitu. Dia keluar. Nah nggak lama tuh dari luar posisi kan kamera CCTV ada yang ke depan nih Bang, mengarah ke jalan depan kos-kosan nih. Saya lihat perempuan, saya pikir siapa, ternyata Bina tuh istrinya Kang Udin. Dia kalau pagi-pagi tuh khusus bersih-bersih katanya, sama nyuciin baju anak yang ngekos di situ di atas. Oke. Jadi kita belum survei lokasi secara menyeluruh. Nah ntar sama Mang Udin aja, saya mah kurang berani kalau ke atas jam segini, udah nggak boleh. Nah di situ kan ada kamera CCTV, dipantau aja Kang kalau Akang malas ke atas. Jadi aksesnya cuma sampai lantai 1, lantai 2, lantai 3, tiap lorong tuh ada. Kalau kamar emang nggak dikasih CCTV ya iyalah, itu kan privasi mereka ya kan. Ya, itu setiap kamar tuh dilengkapi semacam kayak tempat tidur, berikut covernya ukuran L itu M lah, ukuran ya lumayan lah buat 2 orang gitu kan. 2 orang. Kasur guling 1 sama bantal 2, bed cover. Di situ ada AC juga, terus ada air pendingin juga kayak apa sih, aqua galon gitu, cuman ada dispenser yang panas dingin itu ada. Terus kita menuju dapur itu nggak ada, bukan dapur Bang, itu kamar mandi. Kamar mandinya kayak seperti hotel Bang. Ada semacam kayak small bathtub gitulah, pemanas air, terus sama kayak shower, terus toilet. Udah gitu ya, cuman dia nggak ada pintunya, dia pakai hordeng yang kayak transparan gitu, yang plastik. Itu gambarnya yang ada di kamar kos-kosannya. Oke. Di sini setiap lantai itu terdiri dari kamar tuh masing-masing saling ngadep-ngadepan. Setiap kamar di lantai 1 itu ada 6 kamar, jadi 12 kamar. Nah di lantai 2 sama 12 kamar semua, cuman di lantai 3 cuman ada 10 kamar. Jadi di sini 5, sini 5, 10. Jadi ini bangunan agak begini Bang, di atas makin kecil. Nah pas di rooftop dia gede begini. Jadi tengah di lantai 3 itu begini nih bentuknya. Nah pas saya ke atas lagi ke rooftopnya kayak lega gitu. Di sana ada semacam kayak apa ya, kayak dulunya sih katanya sih tuh anak-anak yang kos di situ sering main tenis meja. Emang saya lihat ada meja di samping tembok tuh, sama peralatan meja. Kalau udah nggak kepake lagi, udah bosan, mungkin ya ditaruh di situ. Nah toren di depannya, toren tuh ada 4.
Di atas dua, setiap balkon itu ada toren 4. Nah di lantai 2 itu kan ada balkon keluar nih, ada dak. Di situ ada lagi toren, sama berikut outdoor AC yang dibuat di kamar-kamar itu. Di lantai 3 juga ada outdoor AC seperti itu. Nah setelah seperti itu saya udah cek lokasi kan, dari lantai 1, 2, lantai 3, udah saya turun ke bawah dong. Nah Mang Udin masuk nih ke dalam. Perlu ditemenin nggak? Nggak usah dah Mang, kalau Mang Udin, emang kebetulan situ di warungnya rame, saya sempat lihat di monitor CCTV kan. Udah Mang aman ya, udah dikeluar kan. Jadi ini saya jelasin lagi nih Bang, ini kamar termasuk pintunya juga termasuk, saya bilang nih kayak bukan kos-kosan, saya bilang kayak hotel. Karena itu dia pakai kartu akses Bang, ditempelin tuh di pintu, jadi ngegeser sendiri. Terus ada pinnya. Nah saya dikasih unjuk sama Mang Udin. Ini kalau yang belum ada yang ngisi, nih pinnya segini nih, tinggal tempelin aja, ntar dia kebuka sendiri seperti itu. Nah di lantai 1 nih khususnya tuh khusus cewek semua Bang. Lantai 1 cewek. Lantai 2 tuh udah campur, sama lantai 3 udah campur dah. Nah, cewek nggak cowok. Nah ada salah satu nih 3 orang yang udah saya kenal nih sampai sekarang. 4 orang, si Yuke, Thomas, Ari, sama si Yohanes. Nah yang si Thomas, si Yohanes ini dia agamanya nggak jelas dah. Nggak jelas. Bener, sampai sekarang tuh ya yang buat ulah ini si Yohanes ini Bang. Mohon maaf ya, kita kasih biar nggak salah paham, namanya sih sebetulnya bukan Yohanes. Samaran ya. Tapi mendekati lah nama dia tuh, mendekati. Ya udah nih yang paling bermasalah ini anak nih satu doang nih, Yohanes nih. Dia sering bawa temen-temennya nggak jelas gitu kan. Tapi pada saat itu masih diambang kewajaran buat saya kan, nggak ngeganggu. Selama mereka nggak ganggu ya udahlah, it's okay gitu. Nah pas kejadian ini belum lama Bang, sekitar tanggal 3/29 kemarin malam tuh. Nah jadi pas posisinya ini kalau udah malas keluar pos jaga kan, gue bosen nih, tiap hari gue standby mulu di pos jaga ya kan, ngeliat monitor CCTV itu lagi nggak ada perubahan sama sekali kan. Udah saya di luar tuh Bang, jadi kalau kita menuju ke lantai 1 ada tangga, 3 anak tangga, saya duduk di situ, nah samping pos jaga. Nah tapi tetap dong kita fokus ngeliat begini kelihatan monitor CCTV karena kan tipenya gede LED kan. Itu tumben-tumbenan Bang, biasa kalau jam segitu anak-anak yang kos tuh entah itu yang perempuan yang laki pulang pada rame. Ini tumben-tumbenan Bang, nggak ada yang pulang. Bukan nggak ada yang pulang, maksudnya ada yang pulang salah satu, cuman kalau biasanya apa mas saya kan tuh ceria atau gimana, walaupun capek tuh, Pak nih saya bawa makanan, Pak saya beliin rokok, Pak nih saya gajian nih, saya habis dikirimin dari orang tua saya nih, bla 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 seperti itu kan. Itu selalu penuh Bang, makanan kayak apa segala macam. Tuh bukan saya ngarepin ya, tumben-tumbenan. Nah kira-kira jam 10:30 saya lihat si Jo, panggilnya Yohanes kan, aduh si Jo, saya lihat gini, bawa temen lagi nih, saya bilang ini ada apa nih, mau ngapain nih. Jadi di gerbang ini Bang, dia pakai remote, bukan remote, pencet di pos jaga tuh ada. Nah kalau udah malam saya bebasin ya kan, dalam artian udah bisa manual. Kadang-kadang anak-anak yang belum pada tahu nih suka mereka tuh, saya pikir masih diinin kali ya, dia lewat pintu samping, ada pintu samping segini kecil lah, dibuka. Dia si Juni manggil saya tuh dengan sebutan Om, bukan gerbang dong, udah manual bisa. Oh ya udah gue buat temennya Om. Cuman dia masuk ke dalam sambil ngeliat CCTV, Om bergerak mulu tuh. Ya ada lu lah bergerak dia. Jadi CCTV itu muter Bang, ikutin gerak jalan kita. Ada suara juga tuh di ini seperti itu. Om, ntar kalau kira-kira di record jadi hapus bisa nggak? Aduh nggak bisa. Soalnya gini, Jo, gue terangin sama lu nih, bos gue megang di handphone aksesnya. Waduh, nambahin. Oh si Judes itu, bilang gitu langsung nembak tuh. Si Judes itu, iya. Dia juga megang, gue pun megang. Jadi kalau misalkan gue lagi libur atau Mbak lagi nggak kemana, dia pasti ngeliat Bang. Om, ya ngeliat lah gue katanya. Dia kan istilah kata walaupun ini pasti dia ngeliat akses nih, yang jaga siapa, yang lagi ngapain, ada Andi nggak sih. Oh dibekali kayak begitu, yang punya, yang bos sendiri, ya megang dia aksesnya. Bayi juga megang. Om, aku bawa temen nih Om, 4 orang. Ya emang kenapa? Lu biasa juga bawa temen, cuman gue bilang sama lu,
minggu kemarin jangan sampai lagi kejadian. Jadi gini ceritanya bang, itu kan di posisi lantai 3 paling pojok. Emang tuh kamar paling gede sendiri tuh kamar dengan harga yang lumayan lah. Kalau per kamar itu kan ditarifin 2.300.000. Nah, kamar dia sendiri itu agak beda, sekitar 4.350.000. Karena akses itu lebih wala, ada semacam kayak ruang tamu juga, dikasih bangku meja gitu, luxury banget, ada TV-nya juga. Kalau yang lain kan enggak, dia minta TV LED taruh di dinding. Itu kelebihan dari yang di lantai 3 itu, posisi paling pojok itu yang ditempatkan sama si Jo. Jadi gini bang, sekitar jam 11 mereka temen saya udah izinin, mohon maaf, ini peraturan dari bos sama Mbak Iit, ninggalin KTP teman, minimal identitas. Ya udah, gue kartu mahasiswa ya kata Mbak, gue nih udah setelah taruh di meja pos, kumpulin saya data namanya, udah sesuai di situ, sama udah saya persilakan mereka tuh berenam sama si Jo, jadi 7 orang masuklah. Ini gelagat 3 orang, dia bawa koper bang, kayak travel yang gini. Udah saya pikir habis dari mana gitu kan. Sopan sih mereka, sopan. Om, iya, ngikutin si Jo ngomongnya. Nah, yang terakhir turun dari mobil ini kan masuknya 6 orang. Nah, yang mau bawa mobil ini masuknya ke dalam sambil ngasih saya rokok 2 bungkus sama makanan kayak goreng-gorengan lah. Om, ini saya bawa dari jalanan nih, bukan bekas saya nih, saya baru Jo beliin. Mungkin dia lupa kali. Sama rokok nih, rokok Om nih kesukaannya. Udah tahu kan? Udah tahu Om. Dari posisi di luar saya masuk pos jaga, kontrol mereka bener dari lantai 1 naik tangga 2 lantai 3 mereka bener masuk paling pojok banget. Nah jadi gini, si Jo ini dia lupa kunci akses kan biasa dititipin ke saya kan, dia turunin ke bawah, dia ketawa kan di kamar begini-gini kan sama CCTV, turun, Om akses gua lupa, lagi aja lu masuk aja tuh, saya lempar kan, udah naik ke atas, saya pantau lagi di kamar sih, saya pantau aja. Itu jadi kan di depan kamar itu kan saya dikasih lampu kayak begini nih bang, lampu bulat-bulat gitu, penerang di lorong itu sudah dikasih lampu. Kan kalau dimatiin itu kan dari sentral, dari bawah, jadi stop kontaknya ada di samping pos jaga saya. Itu dalam keadaan nyala, itu kamar dia depannya mati. Pas dia masuk, akses honor sinyal dari pintu itu tiba-tiba hitam semua bang. Tek kayak lampu emergensi, tek saya ke atas dong. Jo, terang lagi. Jadi kan saya bilang ada kaca segini nih, dia nongol, ngapa sih Om? Enggak, udah aman. Turun lagi ke bawah, gelap lagi bang. Udah saya kagak mau ngomong, saya minik tuh ya kan, minik. Nah, jadi pada saat saya menuju ke lantai 3 nih, lantai 2 nih kan ada tangga. Nyamping di modelnya kalingan tembok. Nah, pas menuju ke lantai 3 tuh lorong pertama, dia kan paling pojok nih kamar si Jo. Tempat saya ada tembok dong, bisa saya ngintip. Itu temennya berdua bang, nembus dari pintu. Kepalanya keluar begini. Itu bentuknya yang satu kayak kuda, yang satu kayak apa sih? Bukan kuda, apa sih namanya, kayak keledai gitu. Yang satu kayak mukanya kayak muka apa sih? Buaya. Cuman ada culanya di sini. Begini. Merinding. Dari pintu keluar. Jadi yang satu dari sela-sela pintu yang, jadi kan model pintu ini kan geser bang. Yang posisi mukanya kayak keledai, kayak apa sih, keledai gitu, kuping panjang itu keluar dari samping. Jadi pintu kamar kan geser, ada di sela-sela situ. Nah yang model sosok kayak muka buaya apa sih, moncong panjang ada culanya dari samping juga. Begini bang, ngep ke arah kamar yang di depannya. Itu tau nggak, kamar yang di depannya dia nggak ada begini. Tuh lampu kan putih, merah gelap gitu deh. Nah di atas dinding lorong ini kayak dakar. Pas pala dia keluar tuh kayak dakar. Nah yang dari kamar yang ini keluar lagi sosok perempuan, nembus juga dari pintu. Saya nggak tahu nih sosok saya yang satu perempuan cuman parubaya, dengan penampilan yang kayak gimana sih, kayak dandan kayak apa sih, dipakai kemben kayak kebaya gitu. Yang satu muda,
Tapi dari separuh yang perempuan yang muda ini, saya sosoknya kayak Mbak It. Kalau dari samping saya perhatiin, jelas banget itu kayak Mbak It. Keluar dia, cuman nggak pintu nggak kebuka, dia keluar bersama sama tuh dua sosok. Yang satu perawakannya ya tinggi, sekitar 160 lebih dah gitulah. Cuma setengah tua, parubaya lah, kayak ibu-ibu gitulah. Yang satu nyerupain mukanya seperti kayak Mbak It gitu deh. Sama persis dari samping. Yang gilanya lagi tuh sosok yang kayak Mbak It nengok ke arah saya pas begini. Bersama itu pula itu dua sosok nengok ke saya. Tahu nggak dari tembok itu ngelinding kayak bola. Saya pikir apaan? Itu bola api. Nah pas posisi depan kaki saya begini nih, keleak. Jatuh saya. Jatuh. Ya nggak sadar, tahu-tahu di bawah ada Mang Udin sama Bina. Pas di lantai mau menuju ke lantai 2 dikit lagi mau ke lantai 1. Jadi kan kalau setiap tangga itu ada tempat istirahatnya gitu Bang, kotak begitu kan. Saya nyender di situ pas posisi ke lantai 1. Anak tangga dengan posisi tangan saya ngapit ke pegangan handle tangga. Nah pas setengah sadar gitu saya lihat Mang Udin tuh posisinya atas. Nabi ini ngeliatin saya, ngelengken saya. Nah otomatis saya nengok bengi dong. Itu saya masih sadar. Cuma saya pura-pura kayak pingsan. Saya agak merem sih lihat. Itu sosok baik. Nah si perempuan yang setengah tua ini sampai sekarang tuh kalau saya mau ngomong, saya ngomong sama Bina sama Mang Udin dibungkam saya. Itu terus berulang-ulang kejadiannya. Nah si Jo ini kalau keluar Bang, mukanya datar kalau ngeliat saya. Kalau pas saya udah ngeliat kejadian seperti itu, dia tuh paginya loyal sama saya. Dan terakhir kemarin sore, dia pulang agak sore tuh, biasa dia jam 11 jam 12. Agak sore. Ya sekitar jam 7 dia pulang, kaget saya kan. Tahu nggak? Dia kan posisi dari dalam kan, di dalam kamar. Dan saya juga ngeliat sosok dia pada saat itu kan malam kemarin itu. Dia nyamperin saya, kebetulan saya lagi duduk sambil nyapu bekas sisa daun-daun yang di luar samping rumah tuh kan ada punan cukup rindang lah. Oke. Sapu lewat pintu samping. Semalam lihat apa? Tok aja. Alibi saya kuat dong. Lihat apa sih, Jo? Om, jujur Om semalam kemarin malam lihat apa? Penasaran lagi, saya ambil ditarik tuh. Tinggalin tuh sapu, ntar saya kasih uang. Asal kamu mau bicara jujur sama saya. Ngomong jujur apaan sih Jo? Lu tau sendiri kan pas lu naik ke atas gue di bawah di pos jaga. Om, saya ngeliat semuanya Om. Kaget. Maksudnya lihat apa? Makanya Om duduk. Daripada Om terkena. Ini semalam tuh, malam kemarin tuh dengan adanya orang yang ternyata Om tuh semua gagal total. Maksudnya gagal total apa nih? Dibungkam lagi. Udah pokoknya Om jangan sekali-kali lagi kalau teman saya sama saya ke atas tuh Om jangan usah ngecek dah. Udah pokoknya Om kalau minta apa-apa minta sepenuhin. Nah selang begitunya Bang, udah 3 hari berlalu sebelum saya itu kejadian pas saya udah ngeliat posisi Poci sama yang muka rata tuh. Nah jadi sore-sore sekitar habis maghrib. Nah jadi di lantai 2 ini kan kamar campur-campuran ya, cewek ya kan. Nah di situ ada yang namanya Ari sama yang saya kenal tuh Sebastian, Ari sama si Yurike, Fatma. Kalau Sebastian ini dia mungkin kayak ada semacam kayak indigo gitu kali ya. Peka dia kan. Dia kalau apa ngomong selalu dia nggak mau banyak orang. Jadi setiap kamar tuh kan dikasih fasilitas PLBK Bang, telepon kayak nyambung ke bawah pos jaga. Telepon Om lagi ngapain? Yan nggak kuliah, ntar Om aku ambil kuliah malam sekitar jam 8. Ada apaan? Sepi gak di pos jaga Om? Sepi. Anak-anak ada yang pada di bawah nggak? Nah si Ian nih dia mau turun ke bawah. Dia kan di lantai 2 paling pertengahan lah, dekat tembok juga posisinya. Mbak Ike mana? Itu dia, Mbak Ike yang ngeliat. Om, ngeliat apaan? Gue bercandain tuh Bang.
Udah aku turun deh ke bawah deh, nggak enak telepon di sini mah. Ya udah turun tuh si Bastian tuh turun ke bawah, pura-pura mau beli rokok. Om, nah pasti mau turun ke lantai tuh dia begini giniin kamera kan. Ya udah posisi saya liatin dia turun ke bawah sampai dekat pos jaga, dia duduk dulu, nggak langsung ke pos jaga. Saya kebetulan lagi di dalam pos jaga kan. Dia ngasih kode ngebuang kayak apa gitu, untung rokok. Udah saya keluar. Ya udah. Malam kemarin ada apa sih? Oh, ada apa untuk kemarin tuh? 3 hari yang lalu ada suara apa sih, Om? Aku sih tahu, Om. Tek aja. Taunya apaan? Taunya apaan? Ya tahu aja apa yang dilihat Om. Cuman dibungkap kan masih banci. Ya kan si Jo modelnya kayak gemoy gitu, lunglai gitu kan. Ya anak-anak tuh kalau kos-kosan dibilang tuh bilang nyebutnya banci, gay lah, homo, homeless gitu kan. Ya udahlah, itu si apa nggak punya tulang gimana? Maksudnya gimana sih Yan? Itu kan kalau setiap buat teman pasti begitu Om. Kok Tian tahu? Iya kan sebelum Om jaga di sini gue paling lama Om ngekos di sini, dia paling baru berapa bulan, kecek berapa bulan sama gue baru dia masuk. Itu sebelum kejadian begini Om, gue udah ngalamin Om. Makanya gue kasih tahu ke lu. Gue nanya sama lu nih Yan, lu kan lu ngerti nih ya kan, kalau gue kan awam kasarnya kan, selama gue gue kan baru-baru jaga ini kan baru 3 bulan kemarin kan, sebelum ini kan gue tahu kejadian seperti apa. Sama persis kayak 3 hari yang lalu Bang, gue lihat gitu. Cuma kan gue nggak mau banyak omong, gue ngomong malu biar lu paham nih kos-kosan apa dan dibuktinya buat apa. Gue sebelum udah pengen keluar Bang, karena gue posisi gue di sini kenapa? Ini gue mau netralin anak-anak dulu supaya tuh jangan sampai ke bawah dihipnotis sama yang punyanya. Nah si Tian ini modelnya ini dia kan dibilang paling lama, memang paling lama. Saya nanya sama si penghuni yang paling lama. Yang ngekos paling lama dia. Nah jadi kalau setiap gue ngebahas masalah si Bastian ini, nah kayak bininya kayak udah tutup pembicaraan. Ya udah singkat cerita, gue masuk obrolan lagi ke si Bastian ini. Gue nih nggak mau Bang kejadian kayak yang tahun kemarin. Maksudnya apa? Emang lu nggak dikasih tahu ngomong Din? Enggak, kacau juga. Ini udah ada perjanjian nih antara si Jo teman-temannya. Lu ngeliat apa aja? Ya gue sosok ngeliat mukanya Iit, Mbak Iit, ya itu dia. Ada sosok lagi perempuan setengah tua, iya. Ngeliat cuman samar-samar. Kalau yang Mbak Iit dari samping jelas banget, nengok jelas semua. Itu tahu ya, perempuan setengah tua. Ya mana aku tahu, gue ngeliatnya perempuan parubaya, cuman cakep mukanya kayak apa sih, orang India gitu, blasteran. Nah itu mamanya Om Ferdinand yang punya kos-kosan ini. Dengan maksud apa begitu dia begitu? Lu ngeliat sosok apa? Itu yang tadi gue bilang sama lu Yan. Sekte Om. Si Jo ini pendetanya satanik, jurus satanik dia bilang. Gue sampai sekarang nih gue pengen telusurin sama si Bastian. Setelah ngomong begitu, tau nggak, sore malamnya muntah darah Bastian, teriak dari atas, buka pintu begini, nengok ke CCTV, gue kaget. Darah semua, bukan darah lagi, kayak darah hitam gitu Bang. Bastian itu minta tolong Bang, gue ke atas, pas kebetulan gue mau udah ngeliat CCTV si Bastian begini ngode. Itu tahu Bang Udin, padahal itu pintu udah gue tutup. Lewat mana nih orang? Bodo amat, gue ke atas kan. War. Dia kan bahasa Sunda, saya ngerti. Rak tangan mana? Udah saya hirauin dia ngomong apa, udah saya ke atas kalau. Buset tuh pas saya masuk pintu kebuka, gila itu mah. Kamar Bastian bener-bener. Apa tuh? Wah. Emang posisi kan dari pintu itu cuma palanya doang kelihatan Bang.
Pas gue masuk ke dalam, itu di dinding dekat tempat tidurnya di atas ini kayak ada lambang triangle begitu, tengah salib kebalik, di atasnya pala kayak kambing tuh. Kalau gue terusin kayak Baphomet begitu, kiri kanan bintang gitu, bintang sapi. Nah di bawahnya ini gila. Iya simbolnya ya. Nah si sosok si Joe itu ada di tengah-tengah bang, ngeliling lingkaran begitu. Dengan ada di si gila gue kata. Goblok. Gue sampai sekarang nih bang, gue kalau misalkan udah di atas jam 9 jam 10 gue gak mau ke atas deh. Ya ada mereka tetap ya. Sampai jam 2 baru mereka turun ngeliat gue. Kalau kamu ngadu mati kamu. Nembait. Kamu tutup apa yang kamu lihat sampai sekarang, sampai kamu jaga. Gaji kamu saya tambahin. Gaji kamu saya tambahin. Oke. Terakhir kemarin saya nerima duit, cuman kan istri yang megang kan ATM. Sampai saya dibikinin ATM sama dia. ATM adalah ATM. Awal saya gaji pertama itu bulan pertama itu cuma dapat 650. Pas setelah 3 bulan kemarin ini saya ngeliat kejadian dia seperti itu. Gaji 6.350.000. Dengan uang makan yang fantastis, sehari saya dibayar 505.000 buat tutup mulut. Pengen tahu apa kejadiannya? Jadi mereka ini ngekos, maksudnya mendirikan kos-kosan itu cuman buat tameng doang, kedok doang. Kalau penglihatan saya, secara saya lihat gitu. Cuman saya bertanya apa, karena ya kebutuhan juga bang. Gitu kan. Selama saya tutup mulut ya lu aman. Daripada mohon maaf ya, kok tiba-tiba Bait megang foto anak bini gue bang, padahal gue nggak. Potongan apa? Foto anak bini gue ada di handphone. Kamu lebih sayang. Paham dah? Nggak perlu gue omongin deh. Kamu lebih sayang diri kamu pribadi apa? Dia nggak ngomong. Dia kan punya tab gitu kan. Tablet. Nggak banyak ngomong. Dia keluarin pakai tas yang gitu, ada tas yang selempang begini. Kamu lebih sayang. Duduk di pos jaga, duduk. Wah benar-benar pas saat kejadian itu saya diinterogasi sama beliau tuh. Hampir 3 jam saya diinterogasi. Ngerokok aja, ngopi aja. Pada saat 3 jam itu saya diinterogasi terus sama Mbak itu. Ya kamu ngelihat, kamu nyaksiin, dan kamu ngalami selama 3 bulan sampai dengan hari malam ini kamu lihat. Tutup semua, dibuka tuh tasnya. Saya pikir dia mau ngapain. Ditutup tabletnya di meja, di meja depan saya tuh, di pos jaga kan ada meja, ditaruh di situ. Sambil dia ngomong begini ke saya, dia langsung nembak tuh bang. Kamu kalau lebih memilih nyawa kamu apa nyawa keluarga kamu, maksudnya. Dia langsung buka tuh tabnya. Lebih sayang mana kamu? Ya anak saya lah, saya kerja buat mereka lah. Kamu tahu kan? Lah kok bisa sama mbak fotonya? Sedangkan saya belum pernah ngasih. Ini buat pegangan saya, kalau kamu macam-macam tek udah lama saya. Jadi si Joe ini bang, dan semua yang ada di situ, yang termasuk si maminya si Om Ferdinand ini, ternyata tuh Om Ferdinand udah jadiin tumbal dari mama di atas. Jadi setiap kalau gue lewat ke atas lantai 3 itu ada semacam kayak ada pilar bang. Itu sih katanya bilangnya pondasi. Setiap kalau gue lihat situ, muka si Om Inan itu kayak dari samping kelihatan. Sekilas gitu. Kayak orang minta tolong. Kalau setiap gue ke atas gitu. Nah, di situ dijelasin kalau misalkan benar apa kata si Bastian sama si Yurike ini, si Joe ini pendetanya ya church satanik seperti itu. Jadi dibuat sekte
Maka itu dispesialin kamar dia tuh paling pojok yang luxury, padahal itu ruangan kacau bang. Gue lihat jelas banget sama mata kepala gue kemarin malam. Itu bukan kamar bang. Itu kayak semacam kayak goa gitu, kayak semacam ada meja berhala di situ. Aduh, yang kepala udah ditumbalin tuh ada semua, cuman dikasih kayak apa sih, kotak kaca begitu, ditatangani kepala kambing kayak Baphomet begitu, lilin gede-gede banget. Nah, si Bastian nih yang saya bilang celeng, itu dadanya ada semacam kayak triangle gitu. Sampai sekarang dia masih ada lukanya di sini. Sekarang ya? Iya, makanya gue jaga antara gimana ya, pokoknya di atas jam 9 gue udah kata Mbak It, kamu mau dengar kejadian apa di lantai 1, lantai 2? Pas gue ngeliat si Bas dengan keadaan di kamar gelap kayak lampu merah semua, dia dikasih jubah dengan dadanya bertulisan kayak ada semacam tulisan kayak ada pala kambing, triangle gitu. Nah, gue di depannya tuh pas mau masuk ke tempat tidurnya si Bastian, ternyata itu bukan tempat kursi lagi atau tempat tidur bang. Itu semacam meja altar. Nah, di atas itu si Joe sama nunjuk tongkat ke arah gua. Toto gue mental, pintu ketutup. Nah, di situ gue udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Gue turun ke bawah. Pada saat yang bersamaan si Irma keluar dari kamarnya, lantai 1. Gue ditarik, seakan-akan gue kayak benar-benar kayak udah kayak di kerbau dicocok hidungnya lah, kemana ternyata si Yurike, Ari ada di situ dengan sosok yang bersamaan pula. Itu ada sosok yang nyerupai kayak keledai sama buaya yang ada culanya. Gue dipegang gini, udah ternyata situ gue udah nggak tahu mesti kayak gimana lagi bang. Dan pas inget-ingetnya gue kejadian tuh dari awal semula, gue ngobrol lagi sama Bastian dari awal itu keputar lagi bang, 360 derajat. Jadi kejadian yang udah gue alamin. Nah, pas gue udah sadar-sadarnya, gue ada di pos jaga. Nah, si Bastian duduk di atas tangga itu yang menuju ke pos jaga gue, ngobrol biasa kayak biasa gitu. Tapi gue lihat si Bastian di sini ada kayak semacam bercak darah. Dan anehnya dia pakai jubah. Awalnya kan enggak. Tapi tetap main dia datar ke depan gitu bang. Ngobrol sama gue biasa selintas ngeliat muka gue. Nah, setelah kejadian yang gue alami sama dia, setelah gue masuk ke kamar si Irma, secara bersamaan berubah. Gue tetap ada di pos jaga dengan si Bastian posisi duduk di anak tangga. Tahu itu kamera monitor CCTV kayak TV itu, itu sosok yang bersamaan tuh, mukanya bayi semua keluar semua itu dari monitor. Itu bukan monitor CCTV, itu orang-orang yang ditumbalin ada di semua di situ, dikasih tahu. Ya gue dibungkem karena apa? Ya itu dia yang ada di tabnya Mbak itu sosok foto anak bini gue itu, yang kamu lebih sayang mana? Kalau kamu buka suara sampai ketahuan di luar, ini yang jadi bakal selanjutnya, next dibilang. Ya udah bungkam gua. Kamu mau apa aja saya penuhi, asal kamu jangan ngomong. Begitu pula si Udin kalau ngomong apa-apa, si Inah ngomong apa, kamu hirauin aja. Sama tetangga yang di depan rumah ini, kalau mereka ada mah saya titipin uang, kasih mereka biar sudah mulut. Itu. Soalnya minggu kemarin bang ada orang India 2 orang datang pulang dari situ kayak orang bego bang. Naik ke atas ke ruangan. Jadi ruangan bayi itu ada di lantai 3 paling pojok. Khusus ruangan dia buat semedi. Ternyata gue buka, gue sekarang tuh gue masih penasaran. Sampai janitor di lantai 3 kan tembusnya ke kamar dia. Gue bobok bang. Gue kasih kayak semacam pipa segini lah buat ngintip. Gila bang, bener-bener sekte itu lambangnya bang. Goblok. Ya, sekarang sekte udah lumayan banyak ya, udah banyak di kota-kota ya. Udah kacau bang. Kacau. Pokoknya sampai sekarang ya gue bertanya gitulah. Itu ya, kan tapi masih kerja di situ kan bang ya. Ya gue bismillah ya bang. Gue minta doanya juga nih buat ya lancar aja emang ya selama kerja di sana ya. Iya karena gue juga kan gimana ya, di satu sisi juga kan gue
ya kadang-kadang kalau misalnya ini suka nyupirin juga, itu kan di situ memang ada akses mobil Bang. Jadi kalau kemana itu gue yang beli apa gue. Gitu. Okay. Seperti itu Bang. Nah ini kan Bang Anwar kan masih kerja di tempat kosannya. Ini nggak apa-apa nih Bang cerita di. Pasang badan Ana. Oh, oke, jadi ya udah bersedia lah Bang ya untuk cerita karena kan diundang sama Abang udah lama juga kan. Karena saya baru sekarangnya baru saya ngehin gitu kan. Karena kan ya kita mah saudara ya kan, ya udahlah biar kata saya jauh juga saya sambangin lah. Jadi nggak masalah cerita ya Bang ya. Aman. Oke, siap. Itu cerita dari Bang Anwar kerja selama baru 3 bulan di daerah Jakarta Pusat. Udah mau 4 bulan sih Bang. Udah mau 4 bulan. Oke. Jadi terima kasih Bang Anwar sekali lagi. Sama-sama Bang. Jadi sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Bisnis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Bisnis, cara gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.bisnis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Anwar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.